Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amr Hidayatullah dengan NPM 245701012. Di sini akan melakukan pengganti absensi pertemuan ke-6, pertemuan ke-9. Dan materinya yaitu inheritance dan polymorphism. Itulah. Sini inheritance itu adalah pondasi utama dalam OOP. Itu mekanisme di mana sebuah kelas atau subkelas atau child class mewarihi atau inherits field atau attribute dan metode dari kelas lain atau superclass atau parent class. Tujuan inheritance itu ada sendiri untuk menghindari duplikasi kode dan menciptakan hierarki antar kelas yang logis. Kemudian polymorphism merupakan dia itu berarti memiliki banyak bentuk, yang berarti poly itu banyak dan more itu bentuk. Dalam OOP berarti satu entitas objek atau metode dapat mengambil banyak bentuk atau perilaku berbeda tergantung konteks. Ini seperti yang dijelaskan di atas tadi. definisi dari inheritance atau pewarisan itu sendiri yaitu sebuah mekanisme di mana sebuah kelas turunan itu subkelas dapat mewarisi field atau atribut dan metode dari kelas induknya yaitu superkelas. Ya, tujuannya itu sendiri untuk menghindari duplikasi kode. Sini kata kuncinya itu diimplementasikan dalam Java menggunakan kata kunci extends. Manfaatnya yaitu menghasilkan kode yang lebih ringkas, mendukung penggunaan ulang kode atau reusability, dan mempermudah pemeliharaan atau maintainability. Di sini tujuan inheritance seperti pada yang manfaat barusan, kode yang lebih ringkas dan efisien, kemudian mempermudahkan pengelompokan, kemudian mendukung reusability dan maintainability. Sini ada contohnya, ini ada kelas superclass ini yaitu induk dari kelasnya, kemudian dia mewarisi ke subkelasnya. Di sini subkelasnya sini dia mewarisi dari superkelas seperti itu. Kemudian ada super tutup kurung keyword. Super adalah kata kunci keyword dalam Java yang digunakan dalam kelas turunan atau subclass dan untuk mengacu pada anggota milik kelas induk superclass. Fungsinya itu sendiri adalah memanggil konstruktor superclass, kemudian untuk mengakses atribut dari superclass dan memanggil metode dari superclass. Contohnya di dalam sini itu string nama, dia memanggil konstruktor dari superclass, kemudian memanggilnya metode dari superclass itu sendiri. Kemudian ada polymorphism, itu berasal dari bahasa Indonesia yang berarti poly itu banyak dan more itu bentuk. Polymorphism itu sendiri adalah kemampuan suatu objek untuk merespon secara berbeda terhadap pemanggilan metode yang sama, tergantung pada tipe objeknya. Cara teknis, polymorphisme itu di Java itu terbagi menjadi dua jenis utama ya, yang menentukan kapan keputusan tentang metode mana yang akan dipanggil dibuat. Di sini ada static polymorphism atau polymorphism statis yang dikenal juga sebagai compile time binding
atau early binding, yang artinya compiler Java yang sudah tahu persis metode mana yang akan dieksekusi pada saat kode kompilasi dari .java ke .class. Bentuk polimorfisme ini diimplementasikan menggunakan metode overloading. Kemudian ada dynamic polymorphism atau polimorfisme dinamis, dikenal juga sebagai runtime binding atau late binding. Artinya metode spesifik yang akan dieksekusi baru ditentukan oleh Java Virtual Machine atau JVM pada saat program berjalan berdasarkan tipe objek yang sebenarnya. Ini adalah inti dari fleksibilitas OP dan diimplementasikan menggunakan metode overriding. Nah, tadi ada dua tuh metodenya, itu overloading sama overriding. Yang pertama itu metode overloading. Metode overloading itu sendiri ada metode yang ditulis lebih dari satu kali dalam kelas yang sama atau overloading. Dalam penulisan metode yang lebih dari satu kali ini harus memiliki parameter yang berbeda seperti jumlah, tipe, dan ukuran biar lebih fleksibel dan dapat dikenali perbedaan antar metode yang memiliki nama yang sama. Compiler membedakan metode berdasarkan jumlah parameter atau tipe data parameter. Oke, untuk lokasinya itu sendiri dia terjadi dalam satu kelas yang sama. Untuk definisinya tadi itu nulis beberapa metode yang dengan nama yang sama tapi harus memiliki parameter yang berbeda seperti yang tadi itu jumlah, tipe, dan ukuran. Pembedanya itu compiler itu membedakan metode ini berdasarkan tanda tangan metode dan metode signature. Itu kombinasi nama metode beserta jumlah, tipe, atau urutan parameternya. Kemudian untuk return type-nya dia boleh sama atau berbeda. Nah, di sini tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan keterbacaan kode atau reliability. Nah, yang dapat menggunakan satu nama metode yang intuitif, misalnya hitung luas, untuk melakukan operasi yang sama pada tipe data atau jumlah input yang berbeda, misalnya itu persegi, lingkaran, atau segitiga. Kemudian ada konstruktor overloading. Itu salah satu penggunaan paling umum dari overloading adalah pada konstruktor. Pada konstruktor ini memungkinkan sebuah objek dapat dibuat dengan berbagai cara, misalnya dengan nilai default tanpa parameter atau nilai awal yang spesifik dengan parameter. Nah, kemudian itu yang kedua ada method overriding. Itu metode yang dibuat dalam subclass atau kelas turunan yang mengacu pada metode dari superclass kelas induk. Sebentar. Dengan implementasi yang berbeda, tujuannya itu sendiri adalah agar subclass bisa menyediakan perilaku metode sesuai kebutuhannya sendiri. Nah, lokasi metode ini dia terjadi pada dua kelas yang berbeda dalam hubungan pewarisannya seperti subclass dan superclass. Definisinya itu sendiri yaitu menyediakan implementasi spesifik atau baru untuk sebuah metode yang sudah ada di superclass-nya. Tujuan itu sendiri adalah agar subclass ini dapat menyesuaikan atau mengubah perilaku dari metode yang diwariskan. Kemudian parameter itu daftar parameter harus sama persis dengan metode di superclass. Nah, di sini ada aturan super ketat. Pertama ada akses modifier pada metode overriding ini nggak boleh lebih ketat. Misalnya jika di superclass ada protected, di subclass bisa protected atau public, tapi tidak bisa private. Yang kemudian ada metode yang dideklarasikan final atau static tidak bisa di override. Nah, kemudian anotasinya add override. Meskipun tidak wajib, penggunaan anotasi ini sangat disarankan. Ini berfungsi sebagai penanda bagi compiler bahwa Anda berniat untuk meng-overriding sebuah metode. Jika terjadi kesalahan, misalnya salah ketik nama metodenya, compiler akan memberikan error sehingga mencegah bug yang sulit dilacak. Nah, di sini ada tabel perbedaan antara overriding dan
overloading seperti yang sudah kita dari aspeknya dulu, lokasinya. Kalau overloading itu dia dalam satu kelas, overriding itu dia dalam kelas yang berbeda. Untuk parameternya itu, untuk overloading itu sendiri dia harus beda. Kalau overriding itu dia harus sama. Untuk keywordnya, overloading tidak pakai. Di overriding itu dia memakai yang add override ini. Dan untuk return type-nya dia bisa banyak di overloading, terus harus sama di overriding. Contohnya itu sendiri adalah seperti ini, tampilkan info, ya tutup kurung, buka kurung ini, dan tampilkan info, terus string name di dalam tanda kurungnya. Nah, kemudian buat di itu sendiri, di overriding sendiri dia harus tampilkan info, harus sama persis dengan yang di superclassnya. Ini ada contoh kodenya. Saya cukup sekiankan saja karena ini cuma contoh saja. Saya Hiro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.